Saya ingatkan kepada teman-teman lagi, ini versi saya teman-teman ya. Oleh karena itu, kepada master laptop ataupun orang yang lebih tahu tentang laptop, saya mohon maaf jika pernyataan saya ini atau yang saya sampaikan ini ada salahnya atau banyak salahnya ya, karena saya masih tahap belajar dan ini pun menurut saya atau versi saya. Jadi jika ada yang kurang, mohon koreksinya agar saya bisa lebih lebih untuk belajar lagi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya. Oke teman, jadi pada hari ini saya akan mencoba sedikit share ya, tip dan trik dari saya yang ini versi saya, tapi ya teman-teman, membuat laptop saya itu jadi lebih awet dan lebih tetap terjaga ya. Tapi ini bukan tempat saya, bukan ini ya, laptopnya ada lagi di dalam. Yang jelas kurang lebih perawatannya saya sama saja. Jadi pada siang ini saya hanya akan membahas beberapa hal yang tidak pernah saya lakukan pada laptop saya, dan menurut saya itulah yang membuat laptop saya jadi sedikit lebih tahan. Oke. Apa saja yang saya maksud beberapa hal tadi, ikutin video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jadi bagi teman-teman yang berkunjung yang sengaja atau tidak sengaja mengklik video saya, dan teman-teman salah satu dari pengguna laptop ataupun netbook ataupun PC, jadi bisa meninggalkan atau bisa membantu channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Tetapi bagi teman-teman yang dengan tidak sengaja mengklik video saya dan ternyata teman-teman bukan salah satu pengguna laptop ataupun PC ataupun netbook, video saya ini bisa diabaikan ya, atau bisa di skip saja, karena saya inginnya itu teman melihat video saya dan memberikan manfaat kepada teman-teman, karena bidang saya di menservis laptop. Jadi karena itu jika teman-teman punya laptop kan bisa dipraktekkan ya, tapi jika teman-teman tidak punya, saya rasa juga video ini juga kurang bermanfaat mungkin ya. Oke, langsung saja. Yang jelas intinya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Semoga bagi yang punya channelnya bisa berkembang, dan bagi yang belum punya channel atau ingin berencana membuat channel, semoga saja dipermudah dan diperlancar ya, amin. Oke, langsung saja. Hal pertama yang tidak pernah saya lakukan pada laptop saya yaitu yang paling pertama ya, yang saya lakukan menggunakan ini pelindung dari keyboard ya. Sebelum jauh penjelasan saya sampaikan ini versi saya teman-teman, versi saya. Jadi saya yakin tidak akan sama dengan versi teman ya. Jadi nanti jika dirasa versi saya ini masuk akal dan kemungkinan mengena, bisa diikutin, tapi jika tidak nggak usah diikutin ya. Yang pertama yang tidak pernah saya lakukan yaitu mengasih keyboard saya dengan pelindung keyboard ya. Kenapa? Pikiran saya atau logika saya, karet pelindung keyboard itu kan jika tidak dipakai ya, atau laptop didiamkan dalam waktu yang lumayan lama, mau nggak mau kan dia akan lembab ya, kemudian jika ada debu nempel, dia malah makin lengket di sini ya, makin lengket, dan itu salah satu penyebab dari laptop itu yang sering lengket itu kalau menurut saya ya. Karena pernah saya nemuin sebuah laptop yang dikasih ini pelindung yang karet itu, keyboardnya lengket semua saya cek, tapi begitu pelindungnya saya copot, keyboardnya normal, tidak ada lengket. Itu oleh sebab itu, karena saya tidak suka menggunakan ini ya, bagusan kalau menurut saya seperti ini saja. Jika kotor ya dibersihkan menggunakan kuas ataupun di kompresor ya, jika punya kompresor. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya tidak pernah setting laptop saya itu untuk sleep atau jika ditutup ini sleep ya, tapi saya setting shutdown atau mati ya, apalagi hibernate itu sama sekali tidak pernah. Kenapa? Yang pertama karena saya tidak orang yang super sibuk, jadi tidak perlu apa-apa selalu cepat, tidak. Tetapi saya ibaratnya sekalipun saya menggunakan laptop itu juga memang sih kebutuhannya itu banyak, tetapi saya tidak terlalu buru-buru ya. Jadi saya berikan kesempatan si laptop itu untuk shutdown, untuk ibaratnya untuk istirahat, dan nanti menghidupkannya pun juga tetap tekan tombol power ya. Kenapa demikian? Karena menurut saya jika laptop masih dalam keadaan nyala seperti ini langsung kita tutup dan dia hanya sleep, itu ada berpengaruh ke LCD atau fleksibel ya. Itu menurut saya teman-teman, menurut saya seperti itu. Tapi jika laptop mahal saya nggak tahu ya, yang jelas saya menemukan beberapa kali kasusnya seperti itu. Jadi laptop masih dalam keadaan nyala tanpa di close, tanpa di shutdown, langsung ditutup, dan itu yang terjadi ada yang LCD-nya bergaris ataupun fleksibelnya yang bermasalah. Itu yang kedua yang tidak pernah saya lakukan pada laptop saya. Yang ketiga, saya tidak pernah melakukan pada laptop saya itu memakai laptop tanpa baterai ya, artinya langsung di charger. Karena ada sebuah pemahaman jika dia ingin ngegame itu laptop baterainya dicopot dan langsung menggunakan charger, katanya biar awet. Nah, kalau logika saya, ini logika saya sendiri ya teman-teman, menghidupkan laptop tanpa baterai itu sama dengan sebuah PC ya. Jika kena mati lampu, laptop akan langsung mati. PC saja yang alatnya gede-gede, jika sering kena mati lampu, motherboard, hard disk itu juga sering bermasalah gara-gara sering kena mati lampu. Apalagi ini laptop yang hanya seuprit gini ya alatnya, sering-sering kena mati lampu, apa enggak gym lah, seperti itu ya. Oleh karena itu saya tidak pernah menyemprot baterai. Jika dengan menggunakan baterai itu mungkin ya baterainya jadi nggak awet, saya berpikirnya lebih baik saya mengganti baterai yang hanya kurang lebih 600.000 ketimbang mengganti mesin yang harganya di atas 1 jutaan. Nah itu, oleh karena itu makanya saya tidak pernah menggunakan laptop tanpa baterai ya, jika baterainya masih bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya tidak pernah membiarkan laptop saya lelet ya, artinya jika laptop saya itu sudah mulai loading itu langsung saya install. Kan terkadang kan ada ya orang yang beranggapan gini, nggak apa-apa lah dipakai dulu, yang penting masih bisa atau selama masih bisa. Dan itu kalau menurut saya pribadi itu awal dari kenapa hard disk kita sering rusak ya. Karena logika saya lagi ya teman-teman, karena versi saya jadi saya semua ya, dengan sistem yang sudah berat, yang sudah loading, kinerja laptop kan jadi berat ya. Oleh karena itu mungkin bisa lari ke hard disknya, dan itu juga sudah saya banding-bandingkan ya. Oleh karena itu saya ini standar dari saya, jika install di saya tanpa connect jaringan itu 6 bulan masih bisa, 8 bulan masih bisa lah tanpa install ulang. Tapi jika ada connect jaringan biasanya 4-6 bulan itu kalau saya haruskan untuk install ulang ya, untuk menjaga dari harddisk tadi ya. Memang sih ada anggapan yang kalau sering diinstal ulang harddisk gampang jebol ya. Iya, kalau seandainya itu sehari 5 atau 10 kali ya harddisk gampang jebol. Tapi kalau 6 bulan atau 8 bulan baru diinstal ya saya rasa masih dalam tahap normal ya. Tapi ingat, ini versi saya teman-teman ya. Setelah harddisk, hal yang tidak saya lakukan di laptop saya yaitu memakai laptop di atas kasur ataupun di atas di atas kasur lah ya. Mau bilang spring bed, tidak punya spring bed, jadi di atas kasur. Kenapa tidak pernah ya? Karena entah faktornya karena itu entah bukan ya, yang jelas
menurut saya sendiri lagi, jika di atas kasur apa itu namanya, ya entah kapas, entah pokoknya yang berada di kasur itu terkadang ikut kesedot ke dalam fan ini ya, dan menyebabkan fan itu mati dan menyebabkan panas mesin, dan akhirnya jadi rusak pada mesinnya. Ada juga yang mengatakan katanya panasnya tidak menyebar jika di atas kasur ya, seperti itu. Yang jelas saya tidak pernah melakukan itu sudah berapa tadi ya, sudah sekitar 5 ya. Kemudian saya juga tidak pernah membiarkan laptop saya kotor ya teman-teman, karena selain tidak enak dilihat, kemudian kedua tidak enak dipakai, juga ya mungkin agak mengurangi keawetan juga ya. Itu temannya, sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Dan saya ingatkan kepada teman-teman lagi, ini versi saya teman-teman ya. Oleh karena itu, kepada master laptop ataupun orang yang lebih tahu tentang laptop, saya mohon maaf jika pernyataan saya ini atau yang saya sampaikan ini ada salahnya atau banyak salahnya ya, karena saya masih tahap belajar dan ini pun menurut saya atau versi saya. Jadi jika ada yang kurang, mohon koreksinya agar saya bisa lebih lebih untuk belajar lagi, seperti itu. Oke, demikian saja. Semoga saja bisa menambah wawasan saya, juga pengetahuan teman-teman. Jika yang saya lakukan ini nanti ada yang mungkin kurang bagus atau keliru, teman-teman bisa untuk tidak mengikutinya. Tapi jika nanti ada yang bagusnya, mungkin sisi bagusnya, teman-teman juga bisa untuk mengikutinya. Tetapi perlu dicari referensi yang lain dulu yang lebih oke. Terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.